Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya kawan-kawan semuanya. Bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih di dalam lindungan Allah SWT, amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini. Bagi kawan-kawan yang libur ini hari juga semoga dijauhkan dari bahaya. Semoga senantiasa dilancarkan perjalanannya, usahanya, amin. Dan mbak-mbak yang di rumah lagi ngerjain tugas, semoga lancar, sehat selalu nggih. Amin. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah status kawan kita yang mana ia ini kena cegat di imigrasi karena bolak-balik dari Cina ke Hong Kong. Bagaimana dengan ceritanya? Apa sih pengalamannya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, panggil aja Suwanti atau disebut sebagai Wati. Mbak Wati ini pertama kali kerja ke negara Hong Kong ini, dan ia datang sekitaran bulan April 2022. Jadi tahun kemarin. Nah, dia datang bekerja dengan majikan yang berada di sentral sana. Di situ ada mbah perempuan, mbah lanang. Kemudian baik itu ada anak laki-laki satu. Jadi tinggalnya deket juga daerah sentral sana. Anak laki-laki itu sudah menikah, kemudian memiliki 2 anak atau cucunya 2. Nah, mbah lanang sama anaknya ini berpisah ya, tempat tinggalnya. Dan 2 rumah ini yang mengerjain adalah Mbak Wati. Jadi kalau pagi si Mbak Wati ini bersih-bersih sampai dengan siang. Nanti siang dia kembali ke tempat mbahnya untuk masak. Kemudian setelah lepas masak, dia bakal memberikan makan malam kepada si anak laki-lakinya ini. Jadi dikirim ya, walaupun masaknya di tempat mbah. Oke. Jadi Mbak Wati ini bekerja 2 rumah tanpa ada beban dan ia menerima saja kerja 2 rumah tersebut. Lambat laun Mbak Suwati ini diberitahu kalau majikan ini memiliki lagi rumah 2 di negara Hong Kong. Apakah dia mau bekerja dengan gaji 12.000 dan tidak ada libur? Oke, Mbak Wati menyetujui hal tersebut. Sekali lagi, Mbak Wati ini orangnya penurut. Dengan gaji 12.000, ia bekerja di 4 tempat di negara Hong Kong ini. Nah, jadi 12.000 ini ternyata selain kerja 4 rumah di negara Hong Kong, ia juga mengerjakan 2 rumah di negara Cina. Jadi mbaknya ini bolak-balik dalam 1 bulan, kadangkala 3 kali sampai dengan 4 kali. Dan ia ini sudah berjalan sampai 2 bulanan. Kemis kemarin mbaknya ini disuruh bersih-bersih ke negara C sana. Kemudian Minggu sorenya ia harus kembali ke negara Hong Kong. Nah, disitulah hal terjadi yang dimana Mbak Wati ini dicegat oleh imigrasi dan ditanyain, kenapa kok selama 2 bulan pulang balik dari Hong Kong ke Cina? Apa yang kamu kerjakan di Cina? Mbak Wati jujur kalau di Cina ia bersih-bersih 2 rumah yang menyuruh majikannya, karena Mbak Wati itu nggak tahu kalau hal ini tidak boleh. Kemudian dia diperiksa paspornya dan di situ ia kemudian dibilang kalau tidak boleh kerja 2 negara karena kontrak kerja Anda ini di negara Hong Kong. Oke, selepas itu Mbak Wati dilepas. Kemudian si pihak imigrasi ini menghubungi majikannya.
Karena imigrasi ngelihat dari background mbaknya ini kalau ia baru kerja. Biasanya orang yang baru kerja di negara Hong Kong ini tidak paham kalau kerja dua rumah, kerja dua negara, yang dimana alamat kontrak kerja Anda ini berada di sentral atau alamat kontrak kerja Anda ini di negara Hong Kong, ini tidak boleh bekerja selain di alamat kontrak kerja. Mungkin kebanyakan dari anak-anak baru tidak paham ini, karena nggak semua agensi ataupun PT ini memperjelas tentang hukum-hukum ketenagakerjaan, yang dimana ketika PRT bekerja di lain atau selain alamat kontrak kerja ini tidak boleh. Kalau sampai ada bos yang menyuruh kerja selain di alamat kontrak kerja, maka bisa kena penjara dan juga bisa kena denda. Nah, jadi nanti yang bakal disidang itu adalah majikannya ya. Karena di dalam situasi seperti ini mbaknya masih dalam ampunan ketika ia baru bekerja di negara Hong Kong ini. Jika mbaknya ini 3 bulan ke atas ya bekerja, harusnya sudah melapor. Harus melapor ke imigrasi tentang masalah kerja selain di kontrak kerja, alamat kontrak kerja. Kemudian yang kedua, bekerja ke negara Cina, harusnya sudah melaporkan. Tetapi mungkin imigrasi ini bakal menunggu keterangan dari majikannya bagaimana ya. Karena apa? Kalau sampai majikan ini nanti ditanyain oleh pihak imigrasi dan ia melakukan kebohongan yang mana tidak sama alasannya dengan CC-nya, alhasil ingat, majikan bisa kena penjara maksimalnya 14 tahun dan bisa kena denda sebesar 150.000 dolar sini atau sebesar 287 jutaan. Kalau sampai antara alasan si Cece sama bosnya ini tidak sama. Contoh, Cece bilang kalau ia bekerja di Cina kerja 2 rumah, tapi bosnya ditanyain katanya cuman nyuruh ambil barang ataupun apapun itu jaga rumah sana. Tapi kalau sampai alasannya berbeda, ini majikan bisa next time juga kalau ngambil Cece baru ini bakal ditolak. Karena apa? Sudah pernah berkasus atau masuk daftar hitam atau blacklist dari imigrasi. Oke, ini hal yang harus kawan-kawan ketahui. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan di posisi seperti mbaknya ini dan di dalam posisi seperti mbaknya ini kawan-kawan belum ketahuan, atau kawan-kawan gimana sih cara melaporkan kalau seperti mbaknya? Oke, yang pertama kawan-kawan ini harus melaporkan ke KJRI kalau Anda ini disuruh ke Cina untuk bekerja di sana. Anda memiliki pekerjaan di Cina dan juga di Hong Kong. Nah, ini yang harus Anda laporkan ke KJRI. Jadi ketika Anda melaporkan ke KJRI, KJRI bakal menulis di data bahwa Anda ini disuruh kerja 2 negara. Jika terjadi apa-apa, ini majikan bakal yang harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Menyuruh Anda bekerja ke Cina. Apalagi kalau sampai Anda tidak diketemukan, secara otomatis KJRI sudah mengantongi beberapa informasi tentang sampean. Jadi tinggal meminta bantuan imigrasi dan juga kepolisian. Ini yang penting ya. Nah, kemudian KJRI pasti akan memberikan saran-saran kepada Anda, bahkan ini juga menegur majikan Anda. Ya. Jadi hal ini lebih baik Anda lakukan daripada Anda menuruti apa kata majikan yang harus kerja di 2 negara. Gini, mbak-mbak dengan gaji 12.000 memang banyak, tetapi resikonya juga besar. Saman bayangin aja 12.000 dengan
bersih-bersih 4 rumah, kemudian bersih-bersih lagi 2 rumah di negara Cina, bolak-balik. Apa sampean nggak capek? Capek tentunya ya. Jadi kalau orang berpikir gaji 12.000 buahnya ini wow, tetapi resikonya besar, kerjaan berat. Apalagi kalau sudah menyangkut kerja di negara Cina sana. Jadi kawan-kawan, kalau Anda ini mencari majikan, usahakan kalau dapat gaji besar, Mbak coba tanyakan kerjanya apa dan bagaimana. Karena biasanya kalau gaji besar tuntutannya juga besar. Kalau sampean nggak mampu, kasihan badan sampean. Ya, jadi yang dilakukan Mbak Wati tadi ini untuk gaji besar, untuk membuang rasa bosannya itu loh, karena gaji besar dan kerjaan banyak banget membuat ia agak stres ya, akhirnya dia ini kemana larinya? Ke klub malam. Karena saking stresnya dengan kerjaan banyak, tetapi dia tidak berani untuk menolak si bosnya. Nah, dalam poin seperti ini, kawan-kawan, apa yang Anda lakukan ketika di posisi seperti mbaknya? Dan ketika kawan-kawan ini dapat gaji 12.000, bahkan bisa lebih nih, tapi dengan kerjaan sebanyak itu, apakah kawan-kawan mau? Nah, ditunggu komentar kawan-kawan. Saya penasaran banget, adakah kawan-kawan yang memiliki gaji yang tinggi banget, bahkan 10.000 lebih? Bagaimana tentang kerjaan kawan-kawan? Apakah kerjaannya berat banget? Apakah kerjaannya sengsara banget? Apakah kawan-kawan ini jaga orang banyak banget ketika dengan gaji sebesar itu? Ditunggu komentar kawan-kawan, dan semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan terus berhati-hati dan terus lawan ketika kawan memiliki job yang tidak sesuai, apalagi yang membahayakan bagi kawan-kawan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Linduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.